Terpujilah Kau Tuhanku. Terpuji namamu, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ya, bisa kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Sam. Oke, Pak. Yuk, mulai. Silakan. Pagi. Shalom teman-teman, Shalom teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Teman-teman, kita on cam. Pada on cam yuk. Yo, tuh, saya sudah itu. Silakan dinyalakan kameranya ya. Tuh. Pak Sam yang ganteng mana? Yang lainnya mana? Wes. Kita akan mulai ibadah kita di minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Ya. Selamat pagi, adik-adik semuanya. Perenungan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Dan menyertai saudara juga. Saatnya untuk pengakuan dosa diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, sekarang kami sedang mengakui segala dosa yang telah kami perbuat, maupun secara perkataan, pikiran, dan perbuatan, baik secara yang kami sengaja maupun tidak disengaja. Hapuskanlah segala dosa kami dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Bagi yang sudah mengakui segala dosanya di hadapan Allah, terimalah berita anugerah yang diambil dari Timotius 1 ayat 9. Ialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pasam. Tapi sebelumnya mari kita angkat kembali satu pujian Selidik Aku. Apakah ku sungguh mengasihimu? Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Maaf teman-teman, ini ada salah
Pembawa firmannya Pak Puji, bukan Pak Sam. Selamat pagi, adik-adik yang dikasih Tuhan. Selamat pagi juga untuk Pak Sam. Ya, sebelum kita akan merenungkan firman Allah, sebelum kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Allah, mari kita tundukkan kepala dan mari kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Allah surgawi, Bapa yang kami imani, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami bersyukur Tuhan memelihara kehidupan kami, memberikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, siapkan seluruh keberadaan kami, tempat tinggal kami, dan apapun yang sebentar kami lakukan. Biarlah telinga kami dan hati kami terbuka untuk firman-Mu Tuhan. Urapi secara khusus Tuhan untuk hamba-Mu, Pak Pujianto yang akan menyampaikan firman Allah. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat pakai lidah mulutnya untuk menjadi berkat di dalamnya. Ampuni segala dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Amin. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang bukan saja kita bisa menikmati kehidupan pada pagi hari ini, ya. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini bertema tentang hidup bersama Lian, ya. Ya, yang sudah membawa Alkitab di depan dan bahkan di HP boleh sama-sama kita akan membukanya di dalam Filipi 2, ya. Firman Allah pada pagi hari ini terdapat di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 7. Sementara saya akan membacakannya, ya, adik-adik dan kita semuanya bisa mendengarnya. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya tentang nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayatnya yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang terakhir, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, segala puji bagi nama Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang bukan saja mendengar, merenungkan firman Tuhan, tetapi dimampukan Tuhan untuk belajar melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, gimana kabar kita pada pagi hari ini selama 1 minggu ini? Saya yakin dan saya percaya bahwa selama ini ada banyak tantangan yang kita hadapi, ya. Mungkin barangkali ada rasa suka dalam kehidupan kita, ada satu kesukaan yang ada selama 1 minggu ini, tapi juga ada banyak kedukaan yang kita alami. Nah, tema hari ini tentang hidup bersama Lian. Nah, Lian itu apa? Ya, saya membuka satu di Mbah Google, ya. Lian itu artinya yang lain.
Adik-adik remaja yang dikasih Tuhan ya. Nah, adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, pada dasarnya setiap orang-orang percaya kepada Tuhan, hidupnya selalu tidak mulus. Kadang ada enaknya, kadang ada satu sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tapi tidak itu aja, ya adik-adik remaja yang dikasih Tuhan. Kadang kita memiliki satu pergumulan yang berat. Ya. Pergumulan itu apa? Ada banyak macam-macamnya. Ada masalah, ada persoalan, dan persoalan atau masalah itu muncul bukan saja muncul dari dalam diri kita sendiri, tapi dalam sekitar-sekitar kita. Seperti yang tadi saya katakan, bagaimana selama 1 minggu ini. Demikian juga kalau adik-adik remaja yang dikasih Tuhan mendengar firman Tuhan yang lalu, kalau ada yang masih ingat yang disampaikan oleh Pak Sam, siapa yang tahu untuk minggu yang lalu? Ya, ada yang tahu? Nah, minggu yang lalu itu bagaimana kita dinasihati Tuhan untuk banyak kreatif di tengah perubahan seperti pandemi COVID-19 ini. Ya. Untuk tidak hanya bisa bertahan hidup kita, tetapi kita bisa memberikan dampak positif di sekitar kita. Nah, perenungan kita pada pagi hari ini ada beberapa banyak nasihat yang dinasihatkan kepada kita. Ya. Melalui bacaan hari ini, Rasul Paulus dan Timotius memberi nasihat kepada orang-orang yang ada di Filipi. Nasihat-nasihat itu apa? Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang pertama, itu ada 4 nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama tentang nasihat. Ya, kalau adik-adik bisa membaca di sana ya. Yang pertama tentang nasihat. Yang kedua tentang bagaimana penghiburan kasih. Yang ketiga tentang persekutuan dengan Roh. Dan yang terakhir ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, tentang yang pertama tentang hal nasihat ya. Nasihat itu banyak sekali ya. Kalau kita berbicara tentang nasihat, bukan saja nasihat itu muncul dari orang tua kita. Nasihat itu bisa muncul dari orang lain ya. Bahkan melalui teman kita dengan tidak sengaja memberikan obrolan, ternyata dari obrolan itu membawa nasihat, membawa petua buat kita secara pribadi yang secara tidak sengaja mungkin orang lain, teman kita tidak sengaja, tetapi itu terasa dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Nasihat bisa macam-macam. Salah satunya nasihat itu muncul dari firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Ada banyak nasihat. Ya. Seperti tadi yang saya katakan tentang hidup bersama orang lain, Lilian. Ya. Lilian, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan yang jauh dan yang jauh. Ini penting sekali. Nasihat itu harus kita terima. Ya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak suka dengan satu nasihat. Kalau dinasihatin merasa dalam dirinya itu benar. Dalam dirinya itu sudah pinter. Ya. Apalagi kalau ada orang yang ngomong, berbicara, orang itu umurnya di bawah kita. Kadang kita mengabaikan begitu saja. Padahal itu omongan, ya, perkataan itu adalah benar. Ya. Nah, itu nasihat-nasihat semacam itu kadang kita abaikan. Ini penting buat kita untuk kita dasari sebagai firman Tuhan, sebagai perenungan pada pagi hari ini. Yang pertama tentang hal nasihat, itu penting sekali. Ya. Jangan kita abaikan, jangan kita menjadi sombong di hadapan Tuhan. Nah, ini firman Tuhan pagi hari ini luar biasa ya. Ya, seperti kita lanjutkan dari minggu yang lalu. Ya, kalau minggu yang lalu bagaimana kreatif untuk perubahan dalam situasi pandemi saat ini. Ya. Terus yang kedua di dalam ayatnya yang pertama tadi, yang kedua tentang hal penghiburan kasih. Penghiburan kasih itu banyak. Ya. Penghiburan kasih kalau kita lebih fleksibel, lebih tepatnya lagi penghiburan kasih kalau ada seseorang yang sedang sedih. Sedih karena apa? Ada banyak. Sedih karena kita ditinggal dari orang, sahabat kita, dari keluarga kita yang meninggal dunia. Kesedihan itu. Kita wajib memberikan penghiburan
penghiburan kasih kepada mereka. Apakah itu aja Pak Puji? Enggak. Ada banyak penghiburan kasih. Bagaimana teman-teman kita yang saat ini, kalau saya lihat ada 21 yang ikut dalam ibadah pada pagi hari ini. Ya. 21 aja sudah diambil 2, saya sama Pak Sam. Ya. Sekitar 19 atau lebih ya. Satu ini seperti kayak Mary dan ya. Mary, selamat pagi, sampingnya senyum ya. Nah, senang sekali ya, seperti itu tuh. Nah, ya. Nah, itu bagaimana kita yang hadir pada pagi hari ini memberikan penghiburan kasih kepada teman-teman kita yang sudah lama nggak bisa hadir. Karena apa? Aku itu males kalau beribadah. Apalagi, ini contoh, apalagi kalau saya ketemu dengan Mulyani, orangnya cemberut terus, umpama, gitu ya, seperti itu ya. Nah, atau yang lainnya lagi, saya nggak suka seperti ini, atau permasalahan-permasalahan yang muncul. Setiap masalah yang muncul, saya sedang malas untuk bersekutu beribadah. Ya, nah kita wajib untuk memberikan penghiburan kasih. Persoalan-persoalan yang muncul seperti yang pertama tadi Pak Puji sampaikan itu penting buat kita. Ya, itu nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Timotius. Dan yang ketiga tentang persekutuan dengan roh. Dalam arti persekutuan dengan roh, ibadah seperti pada pagi hari ini penting buat kita untuk membangun kehidupan kita, membangun roh kita untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Itu penting. Dekat dengan Tuhan, semakin pikiran kita, hati kita selalu dekat dengan Tuhan, walaupun masalah itu ada di hadapan kita. Seperti yang awal tadi saya katakan, masalah itu muncul apakah dalam sekitar kita atau dalam pribadi kita. Tetapi kita tetap memiliki satu persekutuan dengan roh, dengan yang lebih bersungguh-sungguh. Belajar untuk taat dan setia. Itu penting sekali. Nah, ini yang pertama tadi tentang nasihat, yang kedua tentang penghiburan kasih, terus yang ketiga tentang bagaimana kita memiliki satu persekutuan dengan roh. Perhimpunan seperti ini penting buat untuk membangun iman kita, untuk menumbuhkan iman kita. Jadi istilahnya kalau kita sedang frustasi, larinya nggak kemana-mana, tapi larinya kepada firman Tuhan ini. Ya, ini penting. Rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin bersekutu, rajin mendoakan orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini penting bagaimana persekutuan dengan roh. Dan yang keempat adalah yang terakhir, bagaimana ada kasih mesra dan belas kasihan. Beda ya, kasih mesra dan belas kasihan. Sama-sama kasih, yang satu kasih, yang satu kasihan. Ya. Yang pertama ada kasih. Ya. Kasih walaupun kita disakiti kepada orang lain, kita dicaci maki, dan bahkan kita dicemooh, kita disingkirin, ya, dan bahkan lagi mungkin barangkali kita dilecehkan kepada teman-teman kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi kita tetap sebagai anak-anak Tuhan kita melakukan kasih yang mesra. Ya. Yang orang lain nanti bisa membaca dalam pribadi kita. Ya. Wah, seseorang itu ya seperti tadi ya, walaupun mungkin ada masalah, wah Mary itu kalau ada masalah tapi kok selalu senyum terus ya. Apa rahasianya seperti itu ya? Orang akan menjadi bingung, akan menjadi bertanya-tanya pada kita ya. Orang-orang Kristen khususnya remaja yang ada di GKI Curug, apapun yang terjadi, tetapi selalu ada kasih dalam kehidupan, memancarkan kasih. Walaupun persoalan itu ada, walaupun masalah itu ada, selalu mensyukuri apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Itu dalam pribadi. Dan yang kedua, yang tadi ya ada kasih dan ada belas kasihan. Nah, belas kasihan ini beda sekali. Belas kasihan hampir mirip dengan tadi penghiburan kasih. Nah, belas kasihan itu kalau kita memiliki sesuatu dalam tanda kutip, jangan sampai kita berpikiran tentang hal materi aja. Kita bisa mendoakan seperti, oh iya, walaupun seseorang itu tidak ngomong dengan saya, tapi saya tahu
si A itu sedang ada satu masalah, kita bawa di dalam doa secara pribadi. Ya. Yang orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ini salah satunya bagaimana kita memiliki satu belas kasihan kepada orang lain. Itu nasihat yang pertama. Bagaimana firman Tuhan tadi yang pertama dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Nah, adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, kenapa Rasul Paulus menasihati seperti itu? Ya. Karena orang-orang yang ada di sana, orang-orang Filipi sudah memiliki hati yang keras. Hati yang suka mementingkan dirinya sendiri. Hati yang sombong. Mementingkan diri sendiri dan tidak peduli satu dengan yang lain. Seperti ayat yang pertama tadi. Nggak pernah ada nasihat, nggak pernah ada menghibur kepada yang lainnya. Nggak memiliki satu hubungan yang indah dengan Tuhan. Apalagi kasih mesra dan belas kasihan nggak ada. Itu yang dirasakan di orang-orang yang ada di Filipi. Makanya Rasul Paulus dan Timotius memberikan nasihat pada orang-orang yang ada di Filipi di sana. Ya. Dengan kata lain, Rasul Paulus mengajak orang-orang yang ada di Filipi dan khususnya kepada kita semuanya berpikiran seperti Kristus. Berpikiran seperti Kristus, apa yang dirasakan oleh Kristus. Nah, itu ya yang tertulis di dalam ayatnya yang kedua dan ketiga. Ya. Ayatnya yang kedua dan ketiga Pak Puji akan bacakan seperti ini ya. Karena itu, sempurnakan sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama, lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini ajakan Rasul Paulus. Ya. Ada ajakan Rasul untuk berpikiran seperti apa yang dipikirkan oleh Kristus. Ya. Ya. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Ya. Jangan sampai muncul seperti orang-orang yang dirasakan pada orang-orang yang ada di Filipi tadi. Nah, bahkan Tuhan Yesus memberikan contoh yang konkret. Ya. Contoh konkret walaupun dalam rupa Allah, ya. Walaupun dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, kalau adik-adik bisa membacanya di ayatnya yang ke-6 di sana. Nah, penekanan renungan kita pada pagi hari ini, ya, firman Tuhan ini mengajak kepada kita untuk meneladani hidup seperti Kristus. Hidup seperti Kristus dengan rendah hati. Tanda kutip dan bahkan tanda kutip garis bawah tebal. Ya, rendah hati. Ya. Rendah hati. Ada banyak tentang, kalau kita berbicara tentang hal rendah hati, nasihat yang buat kita semuanya untuk rendah hati. Jangan mementingkan hanya untuk dirinya sendiri. Rendah hati sekalipun di antara kita yang ikut dalam suatu persekutuan pada pagi hari, di antara kita seseorang kita memiliki kepandaian, memiliki satu kepintaran, tidak menganggap dirinya pintar, tapi dia memiliki kerendahan hati. Aku tidak ada apa-apanya, ya. Aku tidak memiliki satu hikmat, aku tidak bisa memiliki satu kepandaian, kepintaran, hanya Tuhan yang memberi. Itu. Jangan menjadikan kesombongan satu kepintaran hanya untuk diri kita sendiri. Kita belajar untuk bisa membagikan kepada orang lain. Baik secara ilmu kita, ya, apapun yang kita ada dalam kehidupan kita, ya. Itu yang pertama, kerendahan hati penting. Ya. Kerendahan hati bagaimana kalau seseorang di antara kita menganggap diri kita itu memiliki harta, memiliki kekayaan, memiliki segalanya dalam hidup ini,
dan itu melecehkan kepada orang lain, melecehkan seseorang, saya nggak mau bergaul dengan si A, si B, itu orangnya bukan selevel dengan saya. Nah ini penting ya. Ini diajarkan firman Tuhan kepada kita semuanya. Jauhkan itu dalam diri kita. Jauhkan dalam diri kita supaya kita memiliki hati yang rendah. Walaupun kita memiliki kekayaan, walaupun memiliki harta segudang apapun, tapi kita tidak merasa aku ini orang kaya. Aku ini memiliki harta. Aku ini memiliki segalanya. Enggak. Tapi kita bisa membagi satu dengan yang lain. Itu nasihatnya. Nasihat yang ditekankan oleh Rasul Paulus buat kita semuanya pada pagi hari. Dan yang ketiga, ini penting buat kita semuanya, yang khususnya untuk adik-adik remaja. Nah, dalam diri kita, ini kalau adik-adik bisa melihat wajahnya Pak Puji seperti ini ya, wajahnya seperti ini ya. Mungkin kalau wajahnya Pak Puji sudah tua, jelek, pendek dan seterusnya ya, seperti kayak gini nih ya. Nah, ada mungkin di antara kita, wah, saya itu kalau dibandingkan dengan teman si A, si B itu, waduh, jauh deh. Saya lebih cantik, saya lebih ganteng. Saya seperti artis Korea, seperti itu ya. Nah, dengan wajah yang ganteng, wajah yang cantik, tidak menganggap orang lain, wah aku nggak mau dengan yang si A, si B, dan bahkan meremehkan orang lain, ya, suka menjelek-jelekan orang lain. Nah, ini penting buat kita. Jangan sampai menganggap diri kita itu lebih dari segalanya. Tapi belajar seperti tadi yang saya katakan. Belajar berpikiran seperti apa yang dipikirkan oleh Kristus. Nasihat-nasihatnya. Ini penting buat kita semuanya. Pagi hari ini untuk kita renungkan adik-adik remaja. Nah, yang terakhir kita akan bahas ya adik-adik remaja yang dikasih Tuhan. Tetapi hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Nah, teladan itu adalah diantaranya ada 3 teladan. Ya. Nah, Pak Puji tulis di sini yang pertama, apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan kasihlah kepada orang lain. Apa yang bisa kita berikanlah untuk orang lain. Baik pengetahuan, hikmat, baik harta benda yang kalau kita memiliki harta benda yang cukup, ya harta benda bagikan kepada yang lain supaya kita selalu dicukupkan oleh Tuhan. Seperti yang Tuhan ajarkan tentang doa Bapa kami. Nggak ada doa Bapa kami, kan cukupkanlah lalu begitu kan, nggak lebihkanlah, nggak ada. Kalau kita selalu merasa cukup, ya, kita tidak akan merasa bagaimana kita memiliki segala-galanya. Nah, itu apapun ya, hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam diri Kristus. Yang kedua, perkataan kita, omongan kita bisa membangun orang lain, ya, bisa menguatkan orang lain. Ya. Seseorang yang sedang mengeluh, dengan perkataan kita, dengan nasihat kita, mereka bisa dibangun di dalam imannya. Imannya bisa tumbuh, dia bisa kembali kepada Tuhan, itu penting buat kita. Ya. Dan yang terakhir, tindakan yang nyata. Tindakan yang nyata. Bukan tong berbunyi nyaring. Bisanya cuma ngomong doang, tapi melakukannya nggak bisa. Tapi kita pada pagi hari ini kita mau belajar. Belajar seperti nasihat yang firman Tuhan ajarkan buat kita semuanya, dari yang pertama sampai yang terakhir tadi yang Pak Puji sampaikan. Ya. Ada nasihat, yang kalau ayatnya yang pertama tadi ada penghiburan kasih, ada persekutuan dengan roh, dan yang terakhir ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, kiranya perenungan pada pagi hari ini membawa kekuatan dan bahkan menumbuhkan iman percaya kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Saya mengundang rekan-rekan untuk boleh bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat mengingat pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Baik adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ya. Yang pertama kita akan berdoa untuk rekan-rekan kita yang masih dalam isoman. Ya, yaitu di sana ada Mary, ya Mary ya, selamat pagi Mary. Ya, kita akan berdoa untuk Arvin, kita akan berdoa untuk Kesia, ya, kita akan berdoa untuk David, ya, yang sama-sama dari keempat dan bahkan kalau ada yang lainnya yang tidak bisa Pak Puji sebutkan, kita akan dukung di dalam doa. Ya. Kemudian kita akan berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 untuk bangsa dan negara kita ya. Terus yang kedua tentang sekolah kita ya, walaupun kita secara daring tapi kita harus tetap semangat ya. Semangat ya. Terus yang ketiga kita akan berdoa untuk kenaikan kelas ya. Ya. Untuk minggu depan dari adik-adik sekolah minggu yang dari kelas Immanuel akan diserahkan ya. Penyerahannya akan diserahkan dari kelas Immanuel akan bergabung dengan remaja ya, bergabung dengan remaja. Jadi tidak lagi menjadi di kelas Immanuel, tapi mereka sudah menginjak dewasa ya. Dan salah satunya kita juga akan berdoa untuk teman-teman kita yang sampai saat ini ikut katekisasi ya, kita akan berdoa di dalamnya. Terus yang kelima tentang pembangunan gedung sekolah minggu ya, gedung gereja. Ya, kita berdoa untuk bukan saja untuk gedung sekolah minggu ya, tapi untuk pelayanan gereja di sana. Di sana ada gedung sekolah minggu, remaja, pemuda dan seterusnya. Mungkin itu, yang lainnya mungkin ada tambahan lagi, ada nggak kira-kira? Nggak ada ya Mary ya? Nggak ada. Ya, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Allah Bapa Surgawi yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat perenungan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, kami sadar Bapa, sebagai manusia orang berdosa, sebagai orang-orang yang lemah, Tuhan kuatkan kami. Ajarkan kami untuk senantiasa menerima nasihat. Baik nasihat lewat firman Allah, nasihat lewat orang tua kami, lewat orang yang lebih tua, dan bahkan orang lain, orang-orang di sekitar kami. Ajarkan kami memiliki hati yang rendah, sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami. Tolong Tuhan, pada kami ajarkan untuk senantiasa memiliki hati yang berbelas kasihan pada orang lain Tuhan. Bapak, pada pagi hari ini sebelum kami menaikkan doa syafaat kami, pada pagi hari ini Tuhan, kuduskan lidah mulut hamba-Mu, hingga lewat doa syafaat ini, doa kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa buat teman-teman kami, ya. Teman-teman kami yang saat ini masih isoman di rumah, Engkau tolong Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk Mary, kami menyerahkan untuk Arvin, Kesia, dan bahkan David, juga yang lainnya yang saat ini masih isoman di rumah masing-masing. Tolong kesehatan mereka, jaga dan lindungi mereka Tuhan. Pelihara kesehatannya, dan mari Engkau hampiri dan bahkan mari Engkau menjangkau mereka.
Hingga Tuhan untuk hari-hari ke depannya mereka bisa membagi kasih yang Allah berikan kepada kami. Bapak, lewat doa syafaat kami, pada pagi hari ini kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 ini bagi bangsa dan negara kami yang sedang mengalami COVID-19 ini. Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya penanganan ini. Tuhan memberikan hikmat untuk pemerintah kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat terendah sekalipun. Tuhan, mari mampukan kiranya Tuhan, para dokter, para suster, para perawat, dan semuanya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbelas kasihan kepada bangsa dan negara kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mohon dengan belas kasih-Mu Tuhan Yesus, biarlah Engkau menolong akan keterburukan ini untuk penanganan pandemi COVID-19 itu Tuhan. Bapak, lewat doa syafaat kami ini, kami mau berdoa buat adik-adik kami Tuhan. Kami menyerahkan adik-adik remaja yang masih dalam bangku sekolah Tuhan. Kami menyerahkan yang masih ada di SMP. Kami menyerahkan yang ada di SMA, yang sudah kuliah sekalipun Tuhan. Engkau melawati mereka, memberikan hikmat di dalamnya. Kalaupun toh Tuhan memberikan hikmat, kepandaian, ajarkan untuk bisa menyalurkan kepada sesama kami. Hingga Tuhan, apapun yang Tuhan berikan, kami belajar untuk membagi di dalamnya Tuhan. Hidup bersama seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapak, Engkau tolong sekolah kami, Engkau tolong untuk adik-adik kami dalam masa sekolah. Mari Tuhan, berikan semangat walaupun kami belajar di rumah sekalipun Tuhan. Tuhan cukupkan dan bahkan memberkati setiap keluarga kami Tuhan. Dari segala apapun, kebutuhan keluarga kami, orang tua kami, mata pencaharian orang tua kami Tuhan. Mari Engkau melawat keluarga kami satu persatu Tuhan. Sekalipun dalam pergumulan, ajarkan kami untuk senantiasa mensyukuri sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa surgawi, kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami, adik-adik yang hari-hari yang lalu dan bahkan tahun lalu masih ada di kelas Immanuel. Tuhan, kami menyerahkan untuk penyerahan untuk minggu yang akan datang, mereka-mereka yang sudah yang tadinya di kelas Immanuel akan menikmati, akan mengikuti ibadah remaja. Ya Tuhan, Engkau tolong tumbuhkan iman mereka, tumbuhkan kiranya iman percaya mereka untuk senantiasa berharap kepadamu dalam segala perkara, hingga bisa bergabung dengan teman-teman yang ada di remaja Tuhan. Tuhan, ajarkan jauhkan dari rasa canggung Tuhan, dan bahkan untuk adik-adik remaja yang sudah lebih dewasa usianya, Tuhan menjangkau bisa menasihati, merangkul adik-adik yang dulunya di kelas Immanuel. Engkau tolong Tuhan Yesus, hingga satukan kami dalam satu ikatan kasih yang telah berikan kepada kami. Akhirnya pada saat ini Tuhan, di akhir doa syafaat kami pada pagi hari ini, kami menyerahkan pembangunan gedung sekolah minggu. Gedung pelayanan ini kami menyerahkan seutuhnya Tuhan. Kami menyadari tidak sedikit untuk pembangunan gedung gereja ini Tuhan. Engkau bergerakkan dan bahkan Engkau memberikan hikmat di dalamnya hingga gedung ini bisa selesai dengan baik. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tenaga-tenaga pekerja di dalamnya Tuhan, mari Tuhan Engkau memakai di dalamnya, memberkati mereka Tuhan. Inilah syafaat kami, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nas persembahan kita ambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaannya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dititipkan ke penatua pendamping tiap wilayah. Diberi waktu untuk teman-teman untuk mau mengisi amplop persembahan lebih dahulu.
Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, sama-sama kita berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pak, maaf, doa persembahan dulu, Pak. Oh ya, doa persembahan dulu ya. Sorry. Ya. Kan yang akan menaikkan doa persembahan, ayo. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sekarang kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kuduskan dan terimalah persembahan kami, ya Tuhan, agar persembahan kami bisa menjadi berkat bagi gereja kami dan sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, amin. Lagu penutup. Teman-teman, kita akan menutup ibadah online kita pada minggu hari ini. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, kita akan kembali mengangkat satu pujian Perintah Baru PKJ 275. Hati yang
Ya, adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ya sama-sama kita berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Pujilah Tuhan. kini dan Kini dan selamanya. selamanya. Maka terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ya, ibadah kita pada pagi hari ini berakhir. Barangkali ada warta yang perlu disampaikan sama pengurus atau Pak Sam, dipersilakan. Dari pengurus dulu aja, Pak. Silakan. Ya, yang warta, mana warta? Dalam forum warta lisan kita pada hari ini yaitu yang pertama, ibadah forum via Google Meet hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 bertema hidup bersama lian. Lukas 20 ayat 1-8. Yang kedua, kopdar akan dilaksanakan setiap hari Rabu di minggu pertama setiap bulan. Mohon kehadirannya. Yang ketiga, di minggu keempat kita akan menerima anak-anak baru yang dulu di kelas Immanuel. Buat teman-teman Immanuel yang sekarang join dan mau pindah ke remaja, boleh tolong diingetin nanti supaya teman-temannya join di ibadah forum minggu keempat. Yang keempat, metode pengumpulan persembahan. Sehubungan dengan pandemi virus corona, COVID-19, dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah, Majelis Jemaat GKI Cicurug menghimbau kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berpartisipasi mendukung keberadaan gereja lewat pengumpulan persembahan dengan cara transfer ke rekening milik GKI Cicurug atau bisa dititipkan kepada penatua pendamping wilayah masing-masing. Dan juga bisa dikirimkan ke gereja melalui amplop tertutup dan dikirimkan ke kantor gereja. Yang kedua, peduli dan memperhatikan teman-teman yang tidak hadir, baik yang undur atau sakit. Terima kasih. Silakan, ada lagi dari pengurus? Saya, Pak. Ya. Yo, siapa mau duluan? Itu untuk petugas tanggal 25 Juli, WL-nya Kak Albert, wartanya Amel, pemandunya Kak Mary, Kak Christine, sama Kak Arvin, PF-nya Ci Irin. Terima kasih. Thank you Natania Dewi. Yang lain ada lagi? Saya, Pak. Yuk, masuk. Itu yang kemarin ikut festival KJS kemarin, yang Nugi, Kak Christine, Kak David, sama siapa teh? Si Mulyani, yang kan minggu depan ada worship night. Ikut ya. Soalnya minggu depan ada pengumuman yang menang. Ikut worship night, nanti dikasih link Zoom-nya. Oke, makasih. Oh ya, yang Nugi itu sekelompok ya, Nuk? Mana Nugi? Ya, Kak. Oke. Kasih. Ya. Apa ada lagi? Yang lain? Apa namanya?
Ini mohon maaf, ini ada background suara orang lagi motong, soalnya di sebelah lagi ada proyek. Apa namanya, teman-teman, terkait dengan persembahan bisa dilihat di sini ya metode pengumpulannya. Kalian anak muda mestinya ngerti lah M-banking atau OVO dan segala macam, silakan transfer ke situ atau dititipkan pada penatua pendamping wilayah masing-masing. Bisa dicek di bawah daftar penatua pendamping wilayah. Dan juga atau kalian kalau punya waktu main ke Cicurug silakan dikirim ke gereja gitu ya. Lalu juga yang paling penting minggu depan kita akan ada kenaikan kelas anak-anak dari Immanuel. Tolong disambut, jangan sampai istilahnya mereka menjadi generasi yang terhilang gitu ya. Tolong disambut di dalam kasih, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Juga terkait dengan untuk ini sekedar pengumuman terkait dengan penatua pendamping Korem sebagaimana yang diputuskan di dalam PMJ kemarin. Penatua pendamping Korem untuk sementara gitu ya, interim. Interimnya adalah saya, Penatua Samuel, dan juga Penatua Puji. Jadi kami berdua menjadi penatua pendamping Korem, bukan menggantikan, jadi melanjutkan pekerjaan dari penatua Eva yang juga di waktu yang sama menjadi ketua bidang pembinaan. Itu jadi jangan kaget kalau saya agak cerewet di grup. Dan teman-teman yang perlu diingat juga, tolong tetap jaga protokol kesehatan 5M dimanapun kalian berada. Jangan karena merasa kalian sudah divaksin atau merasa kalian sehat, jangan melalaikan protokol kesehatan ya. Ini serius, ini penting karena kita berhadapan bukan hanya dengan virus biasa-biasa saja, tapi ini virus luar biasa. Tetap senantiasa berbahagia, senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, dan yang paling penting doakan juga teman-teman kita yang mungkin sedang isolasi mandiri atau tinggalnya di zona merah, tolong didoakan juga itu. Jangan lupa absen, ingatkan teman-teman yang udah lama nggak datang, gitu ya. Dan sedikit info untuk pengurus, jangan keluar dulu, ada yang mau diomongin. Tapi nanti tolong di end record dulu ya Maria, karena mau diupload ke YouTube as soon as possible. Itu aja sih kayaknya. Ada lagi mungkin Pak Puji mau nambahin? Maaf, oke, siap Pak Puji. Saya pikir nggak ada lagi. Ya. Lebih dari cukup apa yang sudah disampaikan oleh Pak Samuel yang ganteng, yang luar biasa. Saya pikir sudah nggak ada lagi ya. Sudah nggak ada lagi. Tetap ya absen hari ini, terus tetap semangat untuk adik-adik tadi yang sudah disampaikan, yang untuk katekisasi semangat ya. Jangan lalai tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Sam, itu yang penting buat kita. Terus yang kedua, jangan merasa nanti kalau yang dari kelas Immanuel sudah naik ke remaja, wah itu anak kecil ngapain ikut di ibadah remaja, terus merasa dirinya tuh lebih tinggi dan seterusnya, tapi justru harus dirangkul, itu penting. Itu aja dari saya. Makasih. Makasih Pak Puji, cepat sembuh Pak Puji, sehat semuanya. Makasih Pak Sam. Untuk teman-teman juga yang mungkin yang lagi isolasi mandiri atau tinggal di zona merah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Itu aja mungkin, kalau sudah tidak ada lagi dari pengurus juga sudah. Ini mau ada tambahan dikit tadi yang untuk tema minggu depan tadi ada kesalahan. Itu temanya seharusnya belajar bertanya dari Lukas 20 ayat 1 sampai 8. Terima kasih. Oke, thank you Yohan atas koreksinya. Kalau sudah nggak ada lagi, sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa diingatkan teman-temannya yang belum hadir, dan kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita.
Saya izin keluar ya. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.